Apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang bahwa Al-Quran bukan kalam Allah memang hal yang sangat sensitif. Meskipun sebenarnya persoalan ini sudah panjang lebar dibahas dalam ilmu kalam. Ilmu yang mungkin tidak sepopuler ilmu fikih yang banyak dibahas oleh para ustaz, para da'i. Di samping karena memang ilmu kalam ini sangat sulit dipelajari dan juga memang karena sangat sensitif, sangat berbahaya. Tapi atas nama ilmu pengetahuan ini penting untuk saya sampaikan, tidak untuk mendukung atau melawan siapa-siapa, suka atau tidak suka tetap harus kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang yang lagi viral statement Panji Gumilang tentang Al-Quran. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu video statement dari Panji Gumilang. Saya sejak tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar Zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek itu nggak ngerti. Gusti Allah nggak ngerti kalau. Nah, artinya bacalah semua itu. Jadi memang salah satu tema sentral yang dibahas dalam ilmu kalam yang menjadi perdebatan dari dulu sampai sekarang adalah tentang status Al-Quran, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Nah, paling tidak ada dua pandangan mazhab teologi Islam tentang status Al-Quran ini. Nah, mazhab yang pertama namanya mazhab Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini beranggapan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dia bersifat baru, diciptakan, ada awal mulanya. Nah, kemudian mazhab yang kedua, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebaliknya mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, kemudian mazhab Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, membagi kalam Allah itu menjadi dua jenis. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Nah, jenis yang pertama, kalam nafsi. Apa itu kalam nafsi? Kalam nafsi itu adalah kalam Allah yang tidak tersusun dari suara, ataupun huruf, ataupun bahasa, ada di dalam zatnya Allah. Nah, karena dia ada dalam zatnya Allah, dan zatnya Allah itu qadim, maka kalam ini qadim. Qadim itu artinya tanpa awal mula, bukan ciptaan. Nah, sama seperti kita. Kapan bermula? Sejak dilahirkan. Kalam nafsi ini bukan makhluk, tidak ada awal mulanya. Kemudian jenis yang kedua, menurut mazhab Asy'ariyah, ada namanya kalam lafzi. Nah, kalam lafzi ini tidak qadim, dia hadis, dia baru, dia tercipta, dia ada awal mulanya. Nah, disinilah Al-Quran. Jadi, kalau dikatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, sebenarnya kalau kita mau jujur, ada benarnya. Kalau yang dimaksud kalam nafsi, memang bukan kalam nafsi, tapi kalam lafzi. Al-Quran itu bukan kalam jenis yang pertama, kalam nafsi. Tapi Al-Quran adalah kalam jenis yang kedua, yaitu kalam lafzi. Nah, sampai di sini bisa dipaham ya. Nah, kemudian bagaimana dengan statement Al-Quran adalah perkataannya Nabi Muhammad SAW, yang dalam istilah Panji itu deklarnya Nabi Muhammad atas wahyu ilahi. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan lagi statement dari Panji Gumilang. Nabi Muhammad juga sudah mendeklar Zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan itu kalam ya, Allah. Nabi Muhammad mendeklar atas wahyu yang didapat ilahi daripada wahyu. Nah, ini juga sebenarnya menjadi konsekuensi dari pembahasan kalam Allah yang saya tadi sudah jelaskan. Nah, kalau kalam nafsi itu tidak tersusun dari apa? Dari suara, dari bahasa, atau dari huruf. Sedangkan kalam lafzi itu tersusun dari suara, huruf, ataupun
bahasa. Nah, secara logika kita tidak bisa mengetahui kalam nafsinya Allah kecuali melalui perantara lidah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Al-Quran dinamakan kalam lafzi karena dia terlafaz oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama juga berbeda pendapat bagaimana Al-Quran itu bisa sampai kepada Rasulullah. Banyak sebenarnya dibahas dalam kitab-kitab ulumul Quran. Nah, di sini saya sudah punya kitabnya, kitab yang wajib dimiliki oleh pegiat ilmu Al-Quran ini. Kebetulan saya dosen ilmu Al-Quran, jadi ya wajib punya ini. Nama kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah. Di pembahasan tentang bagaimana turunnya Al-Quran, beliau menyebutkan wa naqala ba'duhum anis Samarqandi. Ada riwayat dari As-Samarqandi bahwa ada 3 pendapat mengenai bagaimana turunnya Al-Quran itu. Apa sih yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ahaduha, yang pertama, annahu al-lafz wal ma'na. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah lafaz dan maknanya. Wa anna Jibrila hafizal Quran minal lauhil mahfuz. Jadi Jibril itu sebagai perantara, dia menghafal Al-Quran dari lauhil mahfuz, lafaz dan maknanya. Nah, kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, apa katanya? Annahu innama nazala Jibrilu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil ma'ani khassatan. Jibril itu membawa kepada baginda Nabi itu maknanya secara khusus. Nah, jadi maknanya saja yang Jibril bawa kepada baginda Rasulullah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam alimatil kal ma'ani. Rasulullah tahu, paham makna-makna tersebut yang dibawa oleh Jibril itu. Wa abbara anha bilugatil Arab. Nah, kemudian Nabilah yang mengartikulasikan, membahasakan dengan bahasa Arab, bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Wa innama tamassaku biqaulihi ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah, nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Nah, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193-194. Nah, itu pendapat yang kedua ya. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, anna Jibril alaihissalam, Jibril itu innama ulqiya alaihil makna. Nah, diberikan kepadanya makna. Jadi dari Allah diberikan kepada Jibril makna Al-Qur'an. Wa annahu abbara bihadhil alfaz bilugatil Arab. Dari makna itu Jibril membahasakan, mengartikulasikan dengan bahasa Arab. Nah, jadi ada 3 pendapat yang berbeda. Kalau pendapat yang pertama, lafaz dan makna itu diambil dari Lauhul Mahfuz dibawa kepada baginda Rasulullah. Nah, pendapat kedua, Jibril membawa kepada Nabi Muhammad itu dalam bentuk makna saja. Nah, kemudian Nabilah yang membahasakan dengan bahasa Arab. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, Jibril itu diberikan makna, kemudian dia bahasakan dengan bahasanya Jibril, yaitu dengan bahasa Arab. Nah, itu 3 pendapat yang berbeda. Ini disebutkan dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Silahkan dicek sendiri. Juga misalnya kitab Mabahith fi Ulumil Quran, juga ini menjadi referensi utamanya para pegiat ilmu Al-Quran, yang ditulis oleh Mana'ul Qattan. Nah, di halaman 29, walidzalika dhahabal ulama berpendapat fi kaifiyati wahyillahi ila Jibril bil Quran ilal madzahib al-atiyah. Nah, bagaimana wahyu dibawa oleh Jibril, yaitu Al-Quran. Ada 3 mazhab di sini disebutkan. Mazhab yang pertama, anna Jibrilah talaqqafahu sima'an minallahi bilabdil mahsus. Jibril menerimanya secara sima'an. Dia dengarkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang khusus yang tidak diketahui. Nah, kemudian pendapat yang kedua, anna Jibrilah hafizahu minal lauhil mahfuz. Jibril menghafalnya dari lauhil mahfuz seperti tadi di kitab Al-Burhan, lafaz dan makna. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, anna Jibrilah ulqiya ilaihi al-ma'na wal alfazu li Jibril. Nah, Jibril diberikan secara makna. Nah, sedangkan lafaznya, bahasanya itu dari Jibril. Auli Muhammadin, atau bahasanya dari Muhammad. Jadi bukan makna dan lafaz, tapi maknanya saja diberikan kepada Jibril, kemudian Jibril lah yang membahasakan. Nah, meskipun memang Mana'ul Qattan
mengatakan wara'yul awal huwa shawab. Nah, ini pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Apa itu? Jibril mendengarkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang khusus. Wa huwa ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Inilah yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Fal Qur'anul Karim kalamullahi bi alfadhihi la kalamu Jibril au Muhammadin. Al-Quran itu adalah kalamullah dengan lafaznya, bukan perkataannya Jibril, bukan lafaznya dari Jibril au Muhammadin, bukan juga perkataannya Nabi Muhammad. Wa yujabu ala man qala innahu kalamu Jibril. Ini untuk menjawab anggapan mazhab yang mengatakan Al-Quran itu kalamnya Jibril. Ahaduha annal muslimina ajma'in idza talau ayah qalu qala Allah Ta'ala. Umat Islam semuanya kalau membaca ayat mereka mengatakan qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, walau kana hadza qaul Jibril, kalau misalnya ini perkataannya Jibril, maka mereka akan mengatakan qala Jibril. Jibril berkata. Kalau itu perkataannya Jibril. Sama seperti kalau misalnya Al-Quran itu perkataannya Nabi Muhammad, kalamnya Muhammad, maka bukan kalau Allah Ta'ala, tapi qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti yang di Az-Zaitun itu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Quran, karena dia mengambil mazhab pendapat yang ketiga. Kemudian jawaban kedua untuk membantah anggapan bahwa Al-Quran itu perkataannya Jibril atau perkataannya Nabi Muhammad, anna hadzal ladzi baina daftail mushaf bi ijma'il muslimin huwa kitabullah. Antara dua sampul ini, mushaf Al-Quran ini, sepakat umat Islam adalah kitabullah, kitabnya Allah. Wa ala qaulihim fa innahu yakunu kitabu Jibril. Kalau misalnya Al-Quran itu kalam Jibril, maka bukan kitabullah tapi kitabu Jibril. Begitu pula kalau misalnya Al-Quran itu kalamnya Muhammad, maka namanya Kitabu Muhammad atau Kitabu Rasulullah, bukan Kitabullah. Jadi memang ada madhab pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran lafaznya kalamnya dari Muhammad, tapi maknanya dari Allah. Jadi kesimpulannya, sahabat-sahabat harmonis kalian, saya bukan pendukung Panji, saya juga bukan alumni, saya hanya seorang Azhari, namanya Fuad Fansuri, yang punya semangat channel Salam Harmoni. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Harmoni.